Minggu ini kita akan masuk di bagian yang ketiga dari seri khotbah bulan ini, Blessings for All Seasons, atau berkat untuk semua musim kehidupan kita. Nah, Anda harus tahu bahwa seri khotbah ini saya combine dengan apa yang saya sampaikan di JSM. Anda bisa lihat di Jonathan Setiawan Ministries, baik itu di Facebook, di Instagram maupun juga di YouTube. Nah, di sana saya bagikan sharing-sharing firman Tuhan yang akan sangat melengkapi apa yang kita pelajari bulan ini. Nah, hari ini saya mau bagikan kepada kita semua firman Tuhan yang berjudul Grace for Uncommon Harvest. Anugerah untuk mengalami tuaian yang tidak biasa. Artinya yang luar biasa. Oke, saya percaya ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita semua. Tapi kita baca dulu di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Kasih karunia ini juga adalah anugerah. Berarti Allah sanggup melimpahkan anugerah kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, saya yakin sekali bahwa ini yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan jemaat keluarga Allah. Tuhan mau mencurahkan anugerahnya yang sangat spesial sehingga saudara berkecukupan. Bukan hanya berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Oke, saya percaya mulai dari sejak sekarang Tuhan mau memberikan kepada saudara tuaian. Bukan tuaian yang biasa-biasa, tapi tuaian yang tidak biasa, tuaian yang tidak wajar. Apa yang tidak Anda pikirkan dan bayangkan sebelumnya, itu Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Tangkap rema ini. Saya yakin akan ada pengusaha-pengusaha keluarga Allah yang di dalam pekerjaan saudara di tahun ini sementara dunia masih mengalami struggle dan pergumulan, tetapi Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat sampai Anda berkelimpahan. Order saudara berkelimpahan, banjir berkatmu berkelimpahan. Amin. Bahkan akan ada jemaat-jemaat keluarga Allah, Anda menabur, dan semua yang Anda taburkan tahun ini Tuhan berkati dan akan menghasilkan tuaian 100 kali ganda. Haleluya. Anda akan mengalami seperti bangsa Israel, yaitu mengalami Goshen. Waktu bangsa Israel di Mesir, mereka tinggal di Goshen. Dan di situ mereka mengalami pengecualian. Mesir sedang mengalami krisis, tapi mereka keberkatan dan kelimpahan. Doa saya itu juga yang terjadi dalam hidup saudara, keberkatan dan kelimpahan. Dunia krisis, tetapi kita di dalam Kristus mengalami keberkatan yang luar biasa. Jadi ini grace for uncommon harvest. Ini anugerah mengalami tuaian yang tidak biasa. Bahkan ditulis di dalam ayat yang kita baca tadi, ya, berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tahukah saudara, kebajikan dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis sebagai good works. Good works itu pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu artinya kita jadi berkat bagi orang lain. Saya yakin ini yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup saudara. Anda diberkati, Anda juga jadi berkat. Kalau saudara ditolong Tuhan, Tuhan memakai saudara untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Kalau saudara diselamatkan oleh Tuhan, kalau saudara mengalami kelepasan yang daripada Tuhan, Tuhan mau pakai saudara jadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Kenapa Tuhan mau lakukan hal ini? Kenapa Tuhan mau kirimkan grace for uncommon harvest ini?
Sederhana, supaya meluap ucapan syukur. Ya, 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-11 ditulis, kamu akan diperkaya di dalam segala macam kemurahan hati. Oke, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi Tuhan mau lakukan semuanya itu supaya ucapan syukur itu melimpah. Kalau saudara tadinya terdesak, terus kemudian Tuhan tolong, Tuhan kasih kelegaan dalam hidup saudara, pasti dari hati kita muncul ucapan syukur. Oke, kalau saudara sudah ditolong Tuhan, terus saudara ganti nolong orang lain yang terdesak, orang lain yang tadinya hopeless, tapi saudara jadi berkat melalui hidup saudara, mereka diluputkan, mereka mengalami kelegaan, mereka diberkati, maka dari hidup mereka juga akan meluap ucapan syukur. Doa saya mulai bulan ini akan ada ucapan syukur yang berkelimpahan meluap dari jemaat keluarga Allah, memenuhi surga dengan ucapan syukur kita. Amin. Jadi ini yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Anda siap-siap saja, saya percaya ini rema dari Tuhan, yaitu Tuhan mau memerintahkan grace, anugerah yang spesial untuk kita semua mengalami tuaian yang tidak biasa, kemenangan yang tidak biasa, berkat-berkat yang tidak biasa, melampaui yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Anda siap? Anda mau? Haleluya. Nah, untuk saudara bisa mengalami grace for uncommon harvest ini, maka saudara harus mengetahui rahasianya. Kalau kita nggak tahu rahasianya, yang lain ngalami, yang lainnya basah dengan hujan berkat, kita kering sendiri. Karena itu kita harus mengenal yang namanya the secrets of the kingdom of God. Rahasia kerajaan Allah. Kalau saudara ngerti rahasia kerajaan Allah, maka mulai hari ini engkau akan hidup dalam berkat-berkat yang berkelimpahan. Oke, saya mau bacakan dulu di dalam Efesus 3 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Itu sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Anda perhatikan, Paulus ngomong tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia. Jadi ada yang namanya tugas untuk menyelenggarakan, untuk mengadakan, untuk mengimpartasikan kasih karunia. Anugerah. Saya percaya seperti Paulus mendapat tugas itu, saya juga mendapatkan tugas itu. Saya berdiri sebagai hamba Tuhan, saya terima mandat yang daripada Tuhan untuk mengimpartasikan kasih karunia. Untuk mengimpartasikan uncommon harvest, anugerah untuk tuaian yang tidak biasa di dalam nama Yesus. Terima itu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang ketiga, yaitu bagaimana rahasianya. Oke, ditulis tentang rahasia. Ini rahasia kerajaan Allah. Rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi kalau Anda mau tahu rahasia kerajaan Allah untuk mengalami grace for uncommon harvest, Anda harus ngerti rahasia itu dinyatakan dengan wahyu. Jadi Anda dan saya hanya bisa ngerti tentang rahasia kerajaan Allah ini kalau diwahyukan oleh Roh Kudus kepada kita. Kita sendiri manusia, nggak peduli seberapapun pintarnya kita, jeniusnya saudara, tingginya IQ saudara, kita tidak mampu ngerti rahasia kerajaan Allah. Itu sebabnya we need the Holy Spirit. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus untuk mewahyukan rahasia kerajaan Allah itu kepada kita, baru kita bisa ngerti. Ya,
kita nangkep rahasia kerajaan Allah itu, dan kita terima grace for uncommon harvest. Kita terima anugerah untuk tuaian yang tidak biasa. Oke, jadi butuh diwahyukan. Itu sebabnya butuh pengurapan Allah. Itu sebabnya saudara dan saya butuh doa dan puasa. Kenapa? Ini bicaranya tentang pewahyuan, bukan tentang IQ. Itu sebabnya butuh yang namanya kehausan dan kelaparan. Kita mau barang siapa yang mengejar hikmat seperti orang mengejar emas, orang mencari perak, ia mendapatkan. Jadi butuh kehausan dan kelaparan untuk mencari rahasia kerajaan Allah. Oke, saya berdoa dalam hati saudara ada kerendahan hati, ada kehausan, ada kelaparan, sehingga Anda terima wahyu dari Roh Kudus, sehingga Anda bisa terbuka mata rohani saudara, dan Anda menangkap rahasia kerajaan Allah, the secret of the kingdom of God. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi rahasia kerajaan Allah ini juga disebut rahasia Kristus. Yang ada pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi ternyata the secret of Christ. Rahasia Kristus ini dinyatakan di dalam roh. Makanya kalau manusia jasmani baca tentang rahasia Kristus, rahasia kerajaan Allah, nggak bisa nangkep. Nggak bisa ngerti. Kenapa? Karena dinyatakannya, diwahyukannya, itu terjadinya dalam roh. Itu sebabnya hanya manusia roh kita. Kalau saudara aktifkan manusia rohmu, connect sama the Holy Spirit, connect sama Roh Kudus, saya mau katakan sama saudara, maka pewahyuan itu akan diberikan kepada saudara, dilahirkan di dalam roh. Doa saya, seluruh jemaat keluarga Allah semuanya terima anugerah untuk mengalami tuaian yang tidak biasa ini, dimulai dari Anda terima pewahyuan dalam roh saudara. Jadi buka hati saudara lebar-lebar, buka manusia roh saudara, karena hari ini saya berdoa ada impartasi pewahyuan itu Anda alami. Ini bukan soal kepandaian, ini soal pewahyuan di dalam Roh Kudus. Ayat yang ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi yang tadinya bisa ngalami grace for uncommon harvest ini, janji-janji Allah yang luar biasa ini adalah orang-orang Yahudi. Oke, keturunan Yahudi, keturunan Abraham secara jasmani. Tetapi oleh karena berita Injil di dalam Kristus, saudara dan saya keturunan rohani Abraham, kita juga bisa turut mengambil bagian di dalam janji-janji itu. Dan kita bisa mengalami anugerah untuk menerima tuaian yang tidak biasa. Berkat dan kasih karunia, kemenangan-kemenangan yang tidak biasa itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi hari ini saya berdoa, sementara Anda mendengarkan firman Tuhan ini, spirit saudara connect sama Roh Kudus, dan Anda terima pewahyuan tentang rahasia kerajaan Allah ini. Oke, are you ready? Apakah saudara siap untuk terima rahasianya apa? Untuk mengalami tuaian yang tidak biasa. Berapa banyak dari saudara sudah pernah terima berkat Tuhan? Saya yakin semuanya terima berkat, semuanya pernah mengalami tuaian. Tapi seringkali yang banyak orang alami dan terima tuaian yang biasa. Berkat yang biasa. Tapi saya mau katakan akan ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mulai tahun ini, mulai bulan ini, yang Anda akan terima bukan berkat biasa,
bukan tuaian biasa, tetapi berkat yang membuat engkau melonjak kegirangan. Dan ada sorak-sorai yang luar biasa, karena sungguh-sungguh yang Tuhan kerjakan adalah anugerah untuk tuaian yang tidak biasa. Nah, untuk itu kita harus ngerti rahasianya apa. Rahasianya ngalami itu apa. Kalau saudara siap, kita baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Camkanlah ini, simple. Tapi disuruh camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Wow. Ini satu rahasia kerajaan Allah yang sederhana, tapi sekarang saya sudah sampai pada satu titik, saya ambil kesimpulan, kalau tidak diwahyukan oleh Roh Kudus kita nggak bisa ngerti. Orang boleh pinter, jenius, tapi kalau baca ayat ini bicara tentang nabur, terus kemudian langsung ada penolakan di dalam daging kita. Kenapa? Karena yang bisa menerima rahasia kerajaan Allah ini bukan manusia jasmani kita, bukan daging kita, tapi spirit kita, manusia roh kita. Doa saya, pewahyuan ini diberikan Roh Kudus kepada saudara. Amin. Kalau saudara selama ini hanya menikmati tuaian yang sedikit, berkat yang biasa, kemenangan yang biasa. Coba teliti, jangan-jangan selama ini kita hanya menabur yang sedikit. Karena kita nggak bisa mengalahkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang ngomong, orang yang menabur sedikit, menuainya sedikit. Jadi kalau saudara mau mengharapkan grace for uncommon harvest, terima tuaian yang besar, berkat yang besar, tapi naburnya dikit, itu mimpi di siang bolong. Karena firman Tuhan ngomong, yang menuai banyak, orang yang menabur banyak. Doa saya, Anda termasuk orang-orang yang menuai besar-besaran. Anda termasuk orang yang mengalami berkat sampai berkelimpahan. Doa saya, tuaian yang Anda nikmati tahun ini membuat Anda melonjak kegirangan dan bersorak-sorai. Doa saya, Anda termasuk salah satu dari banyak orang yang mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan itu. Karena itu, tangkap the secret of the kingdom of God. Tangkap rahasia kerajaan Allah ini. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, menuai banyak. Kalau tahun ini kita mengalami tuaian yang banyak, yang tidak biasa, yang melampaui pikiran dan bayangan kita. Get ready, bersiaplah untuk menuai, untuk menabur yang besar, untuk menabur yang banyak. Karena taburan kita menentukan tuaian kita. The simple truth, kebenaran yang sederhana, tapi hanya kalau diwahyukan Roh Kudus Anda bisa ngerti. Dan Anda bisa melakukan itu. Doa saya dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah saudara, Roh Kudus bukakan mata rohani, Roh Kudus jamah hati saudara, sehingga manusia roh saudara bisa menangkap pewahyuan ini. Jadi ini kebenaran sederhana, tapi Anda perlu nangkap. Nabur sedikit, nuai sedikit. Alkitab yang ngomong, jangan alergi. Karena ini perkataan firman Tuhan. Menabur banyak, menuai banyak. Saya berdoa, saya nubuatkan jemaat keluarga Allah tahun ini, di saat dunia sedang krisis, Anda menuai berkat yang besar, tuaian kelimpahan yang menakjubkan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Karena itu get ready, bersiaplah untuk menabur yang banyak. Taburkan benih profetik terbaik saudara. Dan kunci berikutnya ada di ayat yang ke-7. Ditulis begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi sama-sama saudara memberikan persembahan. Sama-sama kita mengembalikan persepuluhan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda mau mengalami tuaian yang tidak biasa itu, lakukan semuanya itu dengan kerelaan.
Wow, God sees your heart. Tuhan melihat hati kita. Waktu kita memberikan dengan rela hati. Waktu kita memberikan dengan sukacita kepada Tuhan. Saya mau katakan, itu kerelaan dan sukacita kita menarik berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan tercurah dalam hidup kita. Karena itu kalau buat saudara, Anda merasa berat hati, saya sarankan jangan memberi persembahan. Kalau saudara merasa wah kayak terpaksa, lebih baik jangan mengembalikan persepuluhan. Karena Anda yang akan rugi. Tapi kalau saudara ngerti rahasia kebenaran ini, orang kalau ngerti rahasia kebenaran firman Tuhan yang satu ini, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak, nabur banyak pun dengan rela hati, nabur banyak pun dengan sukacita, dan itu menyentuh hati Tuhan, itu mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup saudara. Wow, ini the secret of the kingdom of God. Jadi tangkap itu, menabur, tangkap itu. Memberikan, memberi dengan rela hati. Yang ketiga, rahasia kerajaan Allahnya adalah menabur dengan kasih. Jadi kalau saudara menabur, menaburlah karena cinta Tuhan. Oke, bukan menabur supaya dicintai Tuhan. Bukan menabur hanya supaya dapat berkat. Itu terlalu rendah. Saudara menabur untuk membalas kebaikan Tuhan. Karena Anda cinta Tuhan lebih dari segalanya. Bukankah itu adalah hukum terutama yang pertama dan yang kedua? Yaitu love God, love people with passion. Jadi semua yang kita lakukan dalam hidup kita, Tuhan mau kita lakukan dari kasih. Allah pun ngasih teladan sama kita waktu dia memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah. Jadi memberi itu karena kasih. Bukan sekedar untuk mendapat sesuatu. Memberi karena cinta. Doa saya, Anda menabur, Anda memberi karena cinta Tuhan. Oke, karena kasih. Abraham juga sama, memberikan anaknya, anak perjanjian, yaitu Ishak. Karena dia cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadi mulai hari ini kalau saudara menabur, kalau saudara mengembalikan persepuluhan, Anda menaburkan benih profetik, saya ajak saudara, lakukan itu karena cinta Tuhan. Ya, dan itu ada urutannya. Karena hukum terutama yang pertama, love God. Hukum terutama yang kedua, love people. Jadi yang pertama, mesti untuk Tuhan dulu. Nomor satu untuk Tuhan. Tuhan harus kita cintai lebih dari apapun dan siapapun. Boleh katakan amin, saudaraku. Jadi ketika Anda mau menabur, ketika Anda mau memberi, yang pertama kita utamakan Tuhan. Ya, jadi saudara mengembalikan persepuluhan dulu. Itu nomor satu, basicnya. Terus mungkin saudara bisa menaburkan benih profetik saudara untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk penginjilan, untuk pembangunan gereja, untuk memperluas kerajaan Allah. Yes, that's what we need to do. Itu bagian dari menabur, bagian dari memberi. Tapi Anda juga jangan lupa yang namanya menabur, yang namanya memberi. Hukum terutama yang kedua, love people with passion. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Jadi Anda juga perlu jadi berkat buat sesama. Jadi berkat buat keluarga, jadi berkat buat orang tua. Segarkan mereka dengan pemberian saudara. Jadi berkat buat orang-orang di sekeliling saudara yang membutuhkan. Buat orang fakir miskin, orang-orang yang terlantar. Jadi berkat buat mereka. Amsal 22 ayat 9 berkata, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jadi ternyata dalam hal menabur, dalam hal memberi, itu Tuhan gak ngelihat cuma taburannya, cuma pemberiannya. Tapi yang Tuhan lihat adalah sikap hatinya. Jadi itu yang penting buat Tuhan. Ya makanya kalau kita memberi untuk Tuhan, itu disebut persembahan. Oke? Kenapa? Dia Raja kita, dia Tuhan kita, dia Allah kita. Makanya persembahan. Kalau kita terhadap orang tua kita memberikan sesuatu, itu kita sebut penghormatan. Benar? Ya. Untuk kepada orang yang kekurangan, kepada fakir miskin, kalau saudara
memberi kepada mereka itu disebut sumbangan. Jadi sama-sama memberi, tapi bobotnya berbeda. Jangan sampai kebalik-balik. Ya, sama orang tua Anda nggak nyumbang loh, sama orang tua Anda menghormati. Oke, ya sama Tuhan kita nggak nyumbang Tuhan. Siapa kita bisa nyumbang Tuhan? Kita membawa persembahan, kita membawa penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Makanya di gereja kita nggak ada yang namanya donatur, nggak ada donaturnya Tuhan. Tuhan gak butuh donasi kita. Tuhan gak butuh sumbangan kita. Dia raja di atas segala raja. Dia yang punya surga dan bumi. Dia yang berkuasa untuk mengangkat dan merendahkan. Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita sukakan dia dengan pemberian, dengan persembahan yang terbaik. Amin. Haleluya. Jadi sikap hati kita menentukan apakah saudara akan menerima anugerah untuk menikmati berkat tuaian yang tidak biasa. Nah, hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara satu kisah jemaat di Filipi yang menerima anugerah untuk tuaian yang tidak biasa ini. Saya ajak kita baca di dalam Filipi 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Ditulis begini. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Tahu nggak saudara, yang ngomong ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ngomong sama jemaat di Filipi bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Apa maksudnya? Dalam pelayanan Rasul Paulus dia tuh ngalami banyak aniaya. Dia ngalami banyak tantangan. Ya, karena dia harus memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat berikutnya. Bukan cuma memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa, tapi dia harus men-setting gereja. Dia merintis, dia membangun gereja-gereja di berbagai daerah. Dan semuanya itu butuh biaya. Semuanya itu butuh dana untuk bisa mengerjakan. Ya, yang luar biasa, Paulus ngomong sama jemaat di Filipi, kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi jemaat di Filipi ini bukan cuma ngelihat, terus kemudian diam saja, tapi mereka ambil bagian. Mereka turut serta, mereka ikut berkontribusi. Mereka menabur, mereka memberi di dalam pelayanan Rasul Paulus. Oke, lanjutkan lagi. Ayat yang ke-15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Wow, waktu saya baca ini, saya penasaran, saya cek, saya bandingkan dengan Alkitab di bahasa Inggris, karena Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dari Alkitab King James bahasa Inggris. Ya, ternyata saudaraku, perhitungan hutang piutang yang ditulis dalam Alkitab kita itu dalam bahasa Inggrisnya ditulis sebagai giving and receiving, sebagai memberi dan menerima, menabur dan menuai. Jadi yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, waktu aku lagi mulai pelayanan, gak ada jemaat yang lain yang menabur di dalam pelayananku, hanya kamu sendiri. Wow, hanya jemaat di Filipi sendiri. Ini amazing, ini luar biasa. Jadi yang lainnya gak nabur, tapi jemaat di Filipi nabur. Waktu saya renungkan ini, saya tuh ngerti, setiap orang punya kapasitas yang berbeda untuk menabur. Dan untuk jemaat di Filipi ini, mereka adalah jemaat dengan kapasitas yang besar di dalam menabur. Yang lainnya nggak menabur, yang lainnya belum mengerti tentang rahasia kerajaan Allah, tentang hukum tabur tuai. Yang lainnya nggak peduli, yang lainnya nggak tergerak. Tapi jemaat di Filipi ini jadi yang terdepan, jadi yang pertama untuk nabur yang terbaik di dalam pelayanan Rasul Paulus. Amazing ya. Saya berdoa kapasitas menabur
seperti yang dimiliki jemaat di Filipi ini, Tuhan impartasikan kepada saudara. Karena kapasitas kita dalam menabur menentukan kapasitas menuainya kita. Oke, saya lanjutkan ayat yang ke-16 dan 17. Karena di Tesalonika pun, jadi di kota lain, bukan di Filipi. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Wow. Jadi ternyata jemaat di Filipi ini bukan cuma nabur saat Rasul Paulus melayani di Filipi. Rasul Paulus lagi merintis gereja di Tesalonika, di tempat lain. Tapi jemaat Filipi ini nabur. Naburnya nggak cuma sekali, ditulis berkali-kali. Amazing sekali. Jadi mereka sudah nabur, tapi mereka konsisten. Amazing. Ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Bukanlah taburan itu. Melainkan, ditulis di sini apa? Buahnya. Buahnya itu apa sih? Tuaiannya. Saudaraku, Anda lihat kebenaran firman Tuhan didemonstrasikan. Orang kalau nabur pasti menuai. Jadi jemaat di Filipi ini bukan cuma menabur, tapi ketika mereka menabur, mereka menuai. Mereka nabur lagi, mereka menuai lagi. Yang lainnya belum berani menabur, mereka berkali-kali menabur. Dan mereka menikmati buahnya. Mereka menikmati tuaiannya. Dan tuaiannya luar biasa. Kenapa saya sebutkan itu? Coba baca, ditulis gini. Buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Wow, nggak heran jemaat di Filipi ini naburnya berulang-ulang. Karena mereka ngalami hukum tabur tuai ini. Kalau mereka menabur, mereka menuai. Doa saya tahun ini benih profetik yang Anda taburkan diberkati oleh Tuhan. Ketika Anda menabur dalam pekerjaan Tuhan, ketika Anda menabur untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, saya berdoa pengurapan Tuhan turun dan berkat Tuhan dicurahkan. Grace for uncommon harvest, anugerah untuk tuai yang tidak biasa dicurahkan dalam hidup saudara. Amin. Luar biasa sekali. Ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Wah, waktu saya renungkan ini saya sampai terheran-heran sama jemaat di Filipi. Jadi Rasul Paulus punya kebutuhan di dalam pelayanannya sekian. Jemaat di Filipi nabur berkali-kali. Bukan secukupnya, berapa diperlukan sejauh itu yang mereka tabur. Paulus yang bersaksi, aku menerima semuanya daripada kamu sampai berkelimpahan. Jadi butuhnya segini, tapi taburannya lebih daripada itu. Kapasitas menaburnya luar biasa. Jemaat di Filipi ini naburnya sampai berkelimpahan. Amazing saudara. Saya lanjutkan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Perhatikan, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Wow, saya berdoa taburan saudara di hadapan Tuhan naik jadi persembahan yang harum, jadi korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa itu penting? Karena kalau sudah sampai Anda di titik itu, kayak jemaat di Filipi ini, maka Anda akan menerima satu jenis berkat yang tidak dialami siapapun juga. Tidak dialami jemaat manapun juga. Tapi jemaat Filipi ini ngalami. Kenapa? Karena mereka tahu rahasia kerajaan Allah tentang hukum menabur dan menuai ini. Dan mereka menabur dengan segenap hati sampai berkelimpahan. Kita lihat ya. Deklarasi profetik seperti apa yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Filipi. Kita lihat ya saudaraku ya, berkat seperti apa, doa berkat seperti apa yang diucapkan dan diperkatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang sudah naburnya luar biasa itu. Ayat yang ke-19.
Perhatikan saudaraku, ini nggak dikasih sama jemaat yang lain. Anda nggak akan menemukan ini Paulus ngomong sama jemaat yang lain. Khusus jemaat di Filipi yang naburnya luar biasa. Ini ada special blessing. Paulus ngomong begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow. Coba Anda renungkan. Kalau Anda terima tuaian yang kayak gini, Anda diberkati dengan segala keperluan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya mau tanya sama saudara, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus itu minim, itu tipis, sedikit, atau berkelimpahan? Tidak terbatas. Makanya saya sebut grace for uncommon harvest. Anugerah untuk tuaian yang biasa-biasa. Kalau Anda sudah terima berkat yang satu ini, engkau nggak bisa lagi cuma berkecukupan. Mulai sekarang Anda akan diberkati menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Anda akan diberikan kelimpahan. Anda diberkati sampai engkau jadi berkat buat orang-orang sekeliling saudara. Sehingga meluap ucapan syukur sama Tuhan. Bukan cuma berkat jasmani, itu terlalu kecil. Itu pasti Tuhan kerjakan. Tapi berkat ilahi, berkat rohani, upah yang besar dalam kerajaan surga Tuhan berikan kepada saudara. Kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, sukacita. Ini kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Doa saya, Anda terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Wow, ini anugerah untuk uncommon harvest, tuaian yang tidak biasa. Mulai hari ini saya doa sekali lagi, Anda enggak terima berkat biasa, Anda terima berkat yang tidak biasa, tuaian yang tidak biasa. Seperti jemaat di Filipi, yang jemaat lain enggak alami, mereka alami. Mereka terima, mereka nikmati itu. Terjadilah itu dalam hidup saudara. Karena itu hari ini buka hati saudara, saya tantang saudara. Perbesar kapasitas saudara menabur, taburkan benih profetik yang terbaik buat Tuhan. Anda akan melihat grace for uncommon harvest diberikan dalam hidup saudara.